Langit malam membentang di atas rumah tua yang kini hanya dihuni oleh suara angin dan jeritan sunyi. Raka Wicaksana, seorang jurnalis investigasi berusia 38 tahun, menghempaskan napas berat saat ia melangkah masuk ke dalam rumah kosong itu. Rumah itu dulunya milik keluarga Haryo, yang dilaporkan menghilang secara misterius 5 tahun lalu. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau perampokan. Mereka hanya lenyap. Raka mengambil kamera dan mulai merekam ruangan yang berdebu. Saat ia menuju loteng, langkahnya terhenti oleh sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik lemari. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada tumpukan film Super 8, masing-masing diberi label dengan tahun dan nama keluarga. Keluarga Wirawan, 1978, Keluarga Hartono, 1985, Keluarga Putra, 1992, Keluarga Haryo, 2017. Raka mengernyit. Semua nama ini merujuk pada kasus orang hilang yang tidak pernah terpecahkan. Penasaran, ia membawa film itu ke rumahnya, memasang proyektor, dan mulai menonton. Layar proyektor berkedip, dan gambar hitam putih mulai muncul. Film pertama menunjukkan keluarga Wirawan sedang berkemah di halaman belakang rumah mereka. Anak-anak tertawa, ayah mereka menyalakan api unggun, dan sang ibu menyusun makanan. Namun, adegan berubah dengan cepat. Tiba-tiba, kamera menangkap keluarga itu yang kini duduk, diam di kursi mereka, mulut mereka ditutup lakban, tangan mereka terikat. Kamera kemudian bergerak perlahan ke belakang, memperlihatkan sosok hitam bertubuh tinggi yang berdiri di bayangan pepohonan, menatap lurus ke arah kamera. Layar kemudian dipenuhi suara statis sebelum film berakhir. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Siapa yang merekam ini? Apa yang terjadi? Pada mereka, dengan tangan gemetar, ia menyalakan film kedua. Kali ini, keluarga Hartono. Mereka terlihat di ruang tamu, bermain dengan anak-anak mereka. Namun, beberapa menit kemudian, layar berubah menjadi gambar kabur, sebelum akhirnya menunjukkan mereka semua mengambang di kolam renang, tak bernyawa. Sama seperti rekaman sebelumnya, ada sosok yang berdiri di kejauhan, diam, dan mengawasi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi ketika ia mematikan proyektor. Layar di depannya masih memantulkan bayangan sosok yang ada di film, meskipun filmnya sudah berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu, Raka merasa seperti diawasi. Cahaya redup dari ruang tamunya menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya paranoid. Namun, pukul 3:12 dini hari, suara aneh terdengar dari ruang kerjanya. Klik, klik, klik. Seolah-olah proyektor menyala sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke ruang kerja. Jantungnya hampir berhenti saat ia melihat proyektor itu benar-benar menyala sendiri, memutar film yang tidak ia nyalakan. Di layar, sebuah rekaman baru muncul gambar dirinya sendiri, sedang berdiri di depan layar proyektor, persis seperti yang ia lakukan sekarang. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat layar, sosok hitam di rekaman itu kini berada tepat di belakangnya. Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia tidak ingat kapan ia tertidur. Semuanya terasa seperti mimpi buruk, tapi ia yakin kejadian tadi malam benar-benar nyata. Ia memutuskan untuk meneliti lebih dalam tentang film-film ini. Setelah berjam-jam menggali arsip, ia menemukan sebuah legenda kuno tentang sosok penjaga, entitas yang memanen jiwa keluarga dengan cara membuat mereka membunuh satu sama lain. Setiap kali seseorang menemukan film-film ini dan menontonnya, mereka menjadi bagian dari kutukan. Dan kini, Raka sadar bahwa ia sudah terjebak dalam siklus ini. Rekaman baru akan segera dibuat, dan kali ini dirinya yang akan menjadi bagian dari film itu.
Sejak menonton rekaman itu, Raka merasa sesuatu telah berubah. Suangan rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di setiap sudut. Malam itu, ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman dan duduk di depan laptop, menulis laporan tentang temuannya. Namun setiap kali ia mengetik, layar laptopnya berkedip, dan gambar dari rekaman Super 8 muncul di layar gambar keluarga yang terbunuh. Wajah mereka yang membeku dalam horor. Brengsek, Raka menutup laptop dengan kasar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong rumahnya, pelan dan berirama. Ketika ia mengintip keluar kamar, lorong rumahnya gelap gulita. Tapi di ujung lorong, samar-samar ia melihat bayangan tinggi berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi. Raka meraih senter dari meja dan menyorot ke arah sosok itu. Tapi, lorong itu kosong. Namun, saat ia kembali ke kamar, layar laptopnya kembali menyala sendiri. Kali ini, layar menunjukkan video rekaman dirinya yang baru saja keluar dari kamar untuk melihat lorong. Dan di belakangnya dalam video itu, sosok hitam itu ada di sana, lebih dekat daripada yang ia kira. Raka tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam. Ia menemui Pak Sumarno, seorang mantan polisi yang pernah menyelidiki kasus keluarga Haryo sebelum akhirnya kasus itu ditutup secara misterius. Film itu, Pak Sumarno menatap Raka dengan ekspresi ngeri. "Kamu menontonnya?" Raka mengangguk. Pak Sumarno menghela napas panjang. "Dulu aku juga menemukan film itu. Aku berpikir kalau itu hanya bukti pembunuhan berantai. Tapi, orang-orang yang menyelidiki kasus ini, satu persatu menghilang." Raka menelan ludah. "Siapa yang membuat film itu?" Legenda lama menyebutkan sesuatu yang disebut pengarsip, makhluk yang menyimpan rekaman dari generasi ke generasi. Ia menunggu seseorang menonton film itu, lalu menciptakan rekaman baru dengan menjadikan mereka bagian dari koleksinya. Raka merasakan tubuhnya menegang. "Jadi, aku target berikutnya?" Pak Sumarno menatapnya dalam-dalam. "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan membakar film-film itu sebelum rekaman baru dibuat." Raka langsung pulang dan mengambil kotak film Super 8. Dengan cepat, ia membawa semuanya ke halaman belakang dan menyalakan api. Namun, saat ia hendak melempar film pertama, sesuatu menahan tangannya. Suaranya serak dan berat. "Jangan." Raka membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, wajahnya putih tanpa ekspresi dengan mata kosong yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Dan di sekeliling sosok itu, ada anak-anak. Mereka berdiri diam, dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang terbunuh dalam rekaman itu. Raka berusaha kabur, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu menahannya. Suara tawa anak kecil terdengar di sekitar telinganya. Tawa yang bukan berasal dari kebahagiaan, tetapi dari sesuatu yang jahat. Ketika ia kembali melihat api unggun, kotak filmnya sudah lenyap. "Tidak!" Raka mundur dengan panik. Sosok hitam itu perlahan bergerak ke arahnya. Matanya yang kosong, kini mulai membentuk senyuman kecil yang mengerikan. Lalu, semuanya berubah hitam. Suara langkah kaki terdengar. Layar berkedip. Gambar hitam putih mulai muncul dalam film Super 8 baru. Film ini menampilkan seorang pria duduk di meja kerja dengan wajah pucat dan mata lelah. Itu adalah Raka. Ia terlihat berbicara kepada kamera, tetapi suaranya tidak terdengar. Kemudian, tiba-tiba kepalanya menoleh cepat ke belakang, seolah-olah ia mendengar sesuatu. Dalam rekaman itu, bayangan hitam perlahan muncul di belakangnya. Lalu layar berubah hitam. 2 minggu kemudian, seorang wartawan menemukan rumah Raka dalam keadaan kosong. Semua barangnya masih ada, tetapi Raka tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak darah. Ia hanya menghilang, sama seperti keluarga-keluarga dalam rekaman itu. Di meja kerjanya,
Satu-satunya benda yang tersisa adalah sebuah proyektor yang masih menyala, menampilkan gambar diam dirinya yang menatap ke arah kamera. Sejak hari itu, banyak orang bersumpah bahwa mereka masih bisa melihat rekaman baru yang menampilkan Raka dalam film Super 8 berikutnya. Malam itu, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian urban legend menemukan artikel tentang hilangnya Raka. Wicaksana, ia mengunduh video terakhir yang ditemukan di laptop Raka dan mulai menontonnya. Sama seperti yang lain, ia melihat Raka dalam film, melihat sosok hitam itu muncul di belakangnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di menit terakhir film itu, Raka tiba-tiba menoleh ke kamera dan tersenyum. Lalu layar berubah hitam. Klik-klik-klik film baru telah dibuat. Dan kini, kutukan itu menunggu korban berikutnya.